Selamat datang di program Sinemata. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas film yang berjudul Ambo Nai, Sopir Andalan. Tapi oleh sama bawa dia tutup pintu nal kurasiri. Film ini adalah film yang pertama kali tayang di bioskop dengan menggunakan bahasa lokal, yaitu bahasa Bugis yang digunakan di Sulawesi Selatan. Ada 3 hal yang akan saya ulas pada film ini. Yang pertama, judul. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ditinjau dari aspek judul, film Ambo Nai, Sopir Andalan itu diangkat dari 2 bahasa yang saling bersinergi, yaitu bahasa Bugis Ambo dan bahasa Makassar Nai. Ini menandakan bahwa antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar adalah 2 bahasa yang saling berkaitan secara erat. Film ini adalah film lokal yang menggunakan bahasa Bugis secara dominan. Kenapa jelas tuh kalau meniko? Alam bapak. Lebihnya siapa kau tuh penumpang lainnya? Mana tadi berangkat ke dia gak? Pak cecek tuh kasih memala kau meruntutnya mah. Paling kata kasih nana jam memala papa dan rina. Dena sere-sere tutun aja. Tetapi ada hal yang unik dari judul ini karena sang sutradara atau produser menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Bugis Ambo dan bahasa Makassar Nai. Arti Ambo ini adalah bapak, sapaan bagi masyarakat Bugis, sedangkan Nai itu adalah pemahamannya adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Artinya di dalam kehidupan ini sesuatu itu harus bergerak ke atas, naik, melonjak yang mendatangkan keuntungan. Disitulah keunikan penamaan dari film ini sehingga wajar atau cocok ditonton oleh masyarakat, baik masyarakat Bugis, masyarakat Makassar maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Isi dari film ini tetap konsisten menggunakan bahasa Bugis, tetapi di dalamnya masih ada juga pengaruh-pengaruh dari dialek Makassar. Nah, kalau kita menyimak lebih lanjut bahwa bahasa Bugis itu adalah sebuah kode bahasa yang digunakan oleh para tokoh atau pemeran di dalam film tersebut, tetapi dari aspek lain, sang tokoh menggunakan bahasa Indonesia yang sebenarnya masih perlu kita cermati lebih lanjut bahwa masih ada kosakata dari bahasa Bugis yang perlu dikembangkan atau perlu dikemukakan, tetapi sang pemeran atau tokoh menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada situasi tertentu, sang tokoh atau pemeran kadang-kadang beralih kode, yaitu dari bahasa Bugis beralih ke bahasa Indonesia. Namun dalam hal ini bahwa bahasa Indonesia yang digunakan masih dipengaruhi oleh dialek-dialek daerah, dan dialek daerah yang sangat berpengaruh itu adalah dialek bahasa Makassar. Jadi terlihat sinergi antara 3 bahasa, yaitu bahasa Bugis yang dominan, kemudian dipengaruhi oleh dialek Makassar, dan tidak ketinggalan adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam film ini tidak lepas dari penggunaan bahasa yang digunakan. Dengan memperkenalkan bahasa Bugis
yang dipengaruhi oleh dialek Makassar, kemudian beralih kode ke bahasa Indonesia, sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh sang sutradara adalah bagaimana budaya-budaya Bugis bersinergi dengan budaya Makassar dan juga tidak ketinggalan memperkenalkan budaya Indonesia. Terlihat di satu sisi di dalam komunikasi antar tokoh atau antar pemeran dari film tersebut, yaitu kadang-kadang film itu menggunakan kata berangkat, Mak, yang sebenarnya ada padanan katanya dalam bahasa Bugis, tetapi ini bukan hal yang tidak disengaja, tetapi ini adalah strategi sang pengarang atau sutradara untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bukan hanya film ini ditonton atau konsumsi masyarakat yang beretnis Bugis, tetapi juga masyarakat yang beretnis Makassar dan juga seluruh masyarakat yang beretnis dari berbagai etnis yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dilihat lagi dari aspek kesantunan, di situ dia kadang-kadang menyapa dengan puang. Puang itu adalah sapaan bagi orang yang dihargai, orang yang dihormati, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi terlihat bahwa sang pemilik perusahaannya, sang juragan, setiap bawahannya berkomunikasi dengan juragan, dia menyapanya dengan puang. Mengapa? Karena pemahaman orang Bugis Makassar itu, puang adalah suatu penghargaan yang besar kepada sang atasan. Kemudian dengan menyapa, ada sang tokoh yang diberi nama Malla. Malla itu sebenarnya penamaan dari bahasa Makassar yang mencerminkan karakter sang tokoh yang peragu, tidak percaya diri, selalu merasa ingin didampingi oleh orang, sehingga karakter itu melekat di dalam dirinya dan diberilah dia nama Malla. Malla itu bukan dari bahasa Bugis, tetapi dari bahasa Makassar. Nah, seperti yang telah kita tonton bersama bahwa di dalam film itu secara nasional sudah ditonton oleh ribuan orang, ya, dan sudah diminati oleh masyarakat. Tetapi saya menyarankan bahwa film ini mungkin sebaiknya dibuat juga teks dalam bahasa Inggris supaya film ini dapat dikenal secara internasional dan dapat mengundang wisatawan datang ke Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, mengenal langsung bagaimana budaya Bugis dan budaya Makassar itu saling bersinergi sehingga menjadi satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Selamat menikmati film selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah! Sinwati oto baji ya. Manangkah? Pecah bosku. Jadi ini supir baru di onrong aja mana puang? Situ nganakannya Kak Supiri. Kamu ini baju TV boleh menuju panda, slow malah. Kamu lihat tuh dalo nalo roy, upapi semajang masih bawa bosku. Itu menggelo baju kesepat dua apa pesen jam. Tapi kok ikut dia mulut tuh dalo nalo roy. Ikut papi semajang masih bawa anggota.
pani bawa. Matu dia terus begini. Malah. Weh, malah. Malah. Lucu toh? Malah sih. Kemana yang mau cari dan lelang ya bos? Resamu itu. Lu kemana? Akhirnya memang nggak. Wah, ini kayak malah. Tak boleh sama bawa dia tutup pintu nal kurasiri.